Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ridwansyah dengan NIM 312210405 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat nikah. Oke, pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Agar pernikahan dianggap sah, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, mari kita pahami pengertian dan rukun dan syarat. Rukun dalam Islam adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal. Namun lebih dari itu, pernikahan dalam suatu bukanlah kewajiban hidup rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan. Dalam Islam, pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Pengertian rukun dan syarat menurut ulama Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan suatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan suatu dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Fiqhul Islam, Fadilatuhu, Dr. Wahbah As-Wahaili. Dan pengertian syarat dan rukun menurut ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain, merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan yang mereka masyhur, rukun adalah hal yang hukum syar'i, tidak mungkin ada melainkan dengannya, atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Ini adalah rukun nikah. Menurut jumhur ulama yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan yang kelima adalah sikat atau akad tinggal. Dan menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul. Nah, ini adalah syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, perempuan akan dinikahi oleh perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk selamanya. Yang kedua adalah saksi yang menyaksikan proses akad pernikahannya. Ini adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama, haram dinikahi untuk selamanya, yaitu haram karena ada hubungan nasab. Yang kedua, haram karena ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, haram karena ada hubungan persusuan. Yang kedua adalah haram dinikahi untuk sementara waktu. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak 3. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya, baik sebagai istri maupun dalam keadaan iddah. Yang ketiga, diharamkan karena status wanita berbeda agama dan keyakinan. Yang keempat, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat istri. Yang terakhir, diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan. Nah, inilah syarat-syarat rukun nikah tadi. Ada calon mempelai yaitu harus balik, berakal sehat, tidak karena paksaan, dan tidak haram dikawinkan. Nah, wali nikah harus memiliki kedudukan wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Dan saksi-saksi itu harus Islam, mukallaf, adil, dan 2 orang. Nah, syarat dalam ijab qabul dalam akad pernikahan. Merujuk pada penjelasan Muhammad Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Al-Iqma, beliau menyebutkan beberapa syarat sikap ijab qabul yakni pertama, tidak ada penggantungan atau taklik. Pembatasan waktu, takkid, tidak sah sebuah akad nikah di mana di dalam pengucapan ijab qabulnya menyatakan kalimat yang menguntungkan pernikahan tersebut pada sesuatu kejadian tertentu. Misal ucapan seorang wali bila anak perempuan diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, maka aku kawinkan engkau dengannya. Pun tidak sah bila dalam ijab qabul disertai dengan pembatasan waktu tertentu. Seperti wali mengatakan akan
aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan waktu 2 tahun. Ini merupakan nikah mut'ah. Yang kedua, harus menggunakan kata yang berbentuk dari kata inkah atau taswid. Tidak sah akad nikah bila tidak menggunakan kedua kata tersebut, baik salah satunya atau kedua-duanya. Nah, syarat ijab kabul, ada pun ulama Syafi'i yang lain seperti Imam Nawawi umpamanya masih memberikan satu syarat lagi, yakni harus bersambung antara kabul yang disahkan oleh suami dengan ijab yang diucapkan oleh wali. Terpisahnya ijab dan kabul oleh jeda waktu yang lama menjadikan akad nikah tidak sah. Namun jeda waktu yang singkat seperti mengambil napas masih bisa diterima dan akad nikah tetap dihukumi sah. Ini adalah contoh dari momen atau fenomena zaman sekarang, itu pernikahan sesama jenis. Ini di Thailand, negara tetangga kita, jadi negara pertama ASEAN yang mengakui ada pernikahan sesama jenis. Nah, ini ada undang-undang yang telah direstui oleh Raja Thailand, yaitu Vajiralongkorn, yang akan mulai berlaku pada 22 Januari tahun depan atau 2025. Pernikahan ini sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan agama Islam. Dalam pernikahan sesama jenis di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam pernikahan sesama jenis dilarang secara tegas karena bertentangan dengan dalil syar'i seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, sementara itu kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu yang melampaui batas. Nah, mungkin sebagian dari pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.